Jokowi ingatkan kepada Hasto, Sekjen PDIP, jangan seperti itu. Ketika ada informasi Pak Jokowi akan merebut kepemimpinan PDI Perjuangan, jangan seperti itu. Masa semuanya akan kami rebut? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kode keras kepada Bang Hasto, PDIP oleh Pak Jokowi, bahwa dia tidak akan mengintervensi, atau ini nanti berbeda dalam proses selanjutnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Setiap 5 tahun sekali, partai politik, semua partai politik melakukan regenerasi, karena dia mengikuti irama regenerasi di level negara, baik legislatif atau kepemimpinan di kepala negara, kepala pemerintahan ataupun lainnya, sehingga setiap partai politik melaksanakan regenerasinya. Ada informasi tudingan dari Bang Hasto kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi akan merebut, mengakuisisi PDI Perjuangan. Tapi kata Pak Jokowi, ya jangan begitu. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana tentang hubungan Pak Jokowi sama PDI Perjuangan yang kemarin sempat memanas tapi sempat baik-baik lagi. Pertama kita baca di CNN Indonesia, judulnya Jokowi ingatkan Hasto soal isu rebut ketua umum PDI Perjuangan, jangan seperti itu. Kemudian kalau melihat di Detik, Jokowi balas Hasto soal rumor kursi ketum PDIP, jangan seperti itu. Wah. Dan kalau kita lihat di Kompas, Istana klaim hubungan Jokowi dan PDIP baik-baik saja meski kerap dikritik. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di CNN, dan selanjutnya nanti kita tambahkan dengan yang lain. Jokowi ingatkan Hasto soal isu rebut ketua umum PDI Perjuangan, jangan seperti itu. Ini adalah judul yang tentunya sangat menohok judulnya. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Jokowi merespon tudingan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tentang rencana merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan usai Pilpres 2024. Jokowi membantah tudingan tersebut. Dia meminta Hasto tidak melontarkan tudingan-tudingan seperti itu. Ini panas. Masa semua mau direbut semuanya? Maksudnya masa semua mau direbut semuanya? Emang pernah merebut? Ini kan malah semua bertanya, masa semua mau direbut semuanya? Jangan seperti itu, kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Rabu. Jokowi justru membalas pernyataan Hasto dengan guyonan. Dia mengaitkan dengan tudingan kudeta Partai Golkar beberapa waktu lalu. Bukannya Golkar, wah ini senjata makan tuan. Bukannya Golkar yang mau dikudeta, ini kok PDI Perjuangan? Atau ini semuanya, everything is possible. Katanya mau ngerebut Golkar, ujar Jokowi tertawa. Hahaha. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi hendak merebut kursi Ketua Umum PDIP. Dia mengaku ada menteri yang diutus untuk melakukan hal itu. Dia mengatakan Jokowi butuh kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan. Oleh karena itu ia berusaha merebut PDI Perjuangan. Wah, ini bahaya, 21 tahun ke depan. Ada seorang menteri ini ditugaskan untuk bertemu Resposit oleh Presiden Jokowi. Pak Rias ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi, ujar Hasto di Jakarta Pusat. Wah, keren juga ini kalau ini yang terjadi. Tapi kalau kita tambahkan yang ada di
Kompas, Istana klaim hubungan Jokowi dengan PDIP baik-baik saja meski kerap dikritik. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mensesnek Pak Pratikno. Bagaimana pertanyaan? Apakah apa yang disampaikan Bang Hasto itu serius, atau apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah kode keras supaya Bang Hasto tidak bermacam-macam membuat intrik? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Pak Jokowi adalah seorang kader partai, maksudnya kader PDI Perjuangan, itu harus diakui. Karena dalam prosesnya Pak Jokowi sering di PDI Perjuangan, meskipun informasinya dahulu pada waktu sebelum PDI Perjuangan beliau adalah kader PAN, tapi hal ini tidak begitu lama. Selanjutnya beliau adalah maju ke wali kota Solo pakai PDI Perjuangan, pakai gubernur DKI PDI Perjuangan, presiden PDI Perjuangan. Jadi beliau adalah kader PDI Perjuangan sebetulnya. Sehingga pada proses Pilpres kemarin ketika ada perbedaan dengan cara pandang DPP, itu semuanya pasti tanda tanya, mengapa kok terjadi perbedaan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan DPP. Waktu itu awalnya Pak Jokowi seakan-akan welcome, tapi kemudian pada proses Mas Ganjar dideklarasikan beliau tidak hadir, malah kunjungan ke luar negeri. Dan dalam perjalanan selanjutnya Pak Jokowi menghadirkan Pak Prabowo sama Mas Gibran, berbeda dengan PDI Perjuangan. Dari sini maka keberadaan Pak Jokowi di PDI Perjuangan secara de facto itu sudah tidak, tetapi secara de jure mungkin banyak yang mempertanyakan. Intinya bahwa Pak Jokowi adalah orang PDI Perjuangan yang selanjutnya sekarang agak jauh. Tetapi pada kesempatan ini muncul informasi bahwa Pak Jokowi akan mengkudeta, mengambil alih, mengakuisisi. Itu mungkin terjadi, sehingga jawaban Pak Jokowi, jangan begitu, kemarin katanya saya mengakuisisi Golkar. Wah, ini menjadi analisa yang kedua. Pada waktu Golkar sedang ramai, Pak Jokowi diisukan mau menjadi ketua umum partai Golkar. Sekarang mau mengkudeta, mengakuisisi PDI Perjuangan. Dan selanjutnya, mengapa ini terjadi? Karena Pak Jokowi pada hari ini tidak ada partai yang secara definitif untuk Pak Jokowi. Maka siapapun akan bisa masuk. Jadi kalau kita belajar di berbagai negara, seorang presiden yang mempunyai kekuasaan itu bisa masuk ke semuanya. Sehingga kalau pada 2-3 minggu yang lalu temanya adalah tentang Golkar, Pak Jokowi mau jadi ketua partai Golkar, apakah secara langsung atau tidak, sangat mungkin itu terjadi karena Pak Jokowi tidak ada hubungan dengan partai politik satupun pada saat ini. Berbeda pada waktu kemarin ketika dia adalah kader PDI Perjuangan. Dan ketika Golkar sudah agak reda dan selanjutnya muncul, Pak Jokowi akan mengambil alih PDI Perjuangan. Dan itu sangat mungkin karena Bu Megawati pada titik tertentu kan pasti akan menyelesaikan tugasnya sebagai kepemimpinan dan pasti akan menghadirkan kongres yang kemudian menghadirkan pemimpin ketua umum PDI Perjuangan. Sehingga mengapa ini terjadi? Mengapa Bang Hasto itu muncul seperti itu? Kalau menurut saya, Bang Hasto mempunyai pemikiran seperti itu, ya pasti ada dasarnya. Meskipun Bang Hasto tidak menampilkan dasarnya, tetapi tidak ada asap ketika tidak ada api, ataupun sebaliknya, ketika tidak ada api, maka tidak ada asap. Mungkin sebaliknya. Sehingga ketika mendekati Golkar kemarin belum berhasil dan sekarang PDI Perjuangan, maka sangat mungkin itu terjadi. Tetapi kita tidak bisa kemudian sebelum ada sebuah fakta. Kalau kita ibaratkan pada waktu Pak Jokowi ditanya tentang bagaimana Mas Gibran, apakah menjadi capres-cawapres, dia masih muda, dia masih baru, nggak mungkin, atau jawabannya begitu. Tapi pada proses selanjutnya Mas Gibran menjadi cawapres dan kemudian ikut kontestasi serius, dan pada saat ini adalah berurusan di Mahkamah Konstitusi. Maka sebetulnya kalau
melihat itu, maka Bang Hasto tidak salah-salah amat, dan Pak Jokowi kemudian perlu bukti aja apakah ada atau tidak. Sehingga di sini nanti yang bisa membuktikan adalah bagaimana proses selanjutnya, bagaimana suasana dalam PD Perjuangan ketika regenerasi kepemimpinan yang tentunya setiap 5 tahun pasti PD Perjuangan menghadirkan yang namanya kongres, yang selama ini adalah kepemimpinan di-handle atau dipercayakan kepada Bu Megawati untuk menguatkan soliditas partai. Kemudian analisa yang ketiga, apakah hal ini pasca Pak Jokowi menyelesaikan sebagai presiden yang diisukan, yang diwacanakan Bang Hasto itu akan terjadi, atau PD Perjuangan yang malah berharap ini adalah tipis antara siapa yang berharap dan siapa yang mampu untuk memimpin. Tetapi pada kesempatan ini, dalam bulan terakhir ini, pasti PDI sama Pak Jokowi berbeda. Tapi berbeda bukan harus lama-lamanya, sangat mungkin pada titik tertentu akan bertemu lagi. Tapi bahwa seandainya pada saat ini Pak Jokowi mampu untuk mengendalikan PD Perjuangan, sangat mungkin untuk mengambil. Tapi kalau tidak, ya maka akan dijadikan bulan-bulanan oleh PD Perjuangan, DPC, DPD tingkat 1 pasti akan dijadikan bulan-bulanan. Tapi bahwa di dalam politik everything is possible. Cinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Melihat dari situ, maka tidak salah Bang Hasto memberikan sebuah lemparan pemikiran, lemparan celutukan yang selanjutnya itu direspon oleh Pak Jokowi. Wajar dalam tahun politik hal itu terjadi. Pak Jokowi meskipun tidak bisa menerima terhadap apa yang menjadi taruhlah sindiran atau semacam sesuatu yang tidak menghina, tapi itu adalah sebuah realitas. Kalau dalam bahasa bacaan saya, Mas Hasto itu hanya ingin memberi garis, jangan Pak Jokowi untuk masuk ke PD Perjuangan, karena Pak Jokowi pada waktu Pilpres kemarin sudah tidak bersama PD Perjuangan, bahkan pada saat ini adalah beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah informasi sebelumnya itu serius atau tidak, tetapi bahwa ini dibuat barrier, dibuat pembatas supaya ya tidak masuk seenaknya kepada PD Perjuangan. Sebaliknya, menurut saya istana Prof praktiknya ketika mengatakan hubungan Pak Jokowi dengan PD Perjuangan baik-baik saja, menurut saya malah itu yang perlu ditampilkan. Tidak harus kemudian langsung jangan seperti itu, bukan? Karena pada faktanya bahwa meskipun terjadi perbedaan, ada sebuah keinginan komunikasi politik dari masing-masing. Dan tentunya yang lebih tinggi adalah dari kekuasaan dari negara, dari PDI, maksudnya dari Pak Jokowi yang pernah menjadi kader PDI. Bagaimana bisa bertemu dengan Bu Mega, bagaimana bisa berkomunikasi. Tetapi bahwa ini semua tidak akan bisa kita ambil kesimpulan sebelum ada sesuatu perjalanan yang terjadi. Mbak Puan pada kesempatan ini ketika teman-temannya temanya adalah mengangkat hak angket, Mbak Puan sebagai ketua PDI Perjuangan, sebagai salah satu ketua DPP PDI dan sebagai ketua DPR tidak segarang teman-temannya, dia landai saja dan sepertinya tidak terlalu bermasalah dengan proses pemilu. Apakah iya atau tidak, nanti kemudian Mbak Puan yang bisa menjawab. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah hubungan PDI Perjuangan sama Pak Jokowi, Bu Megawati dan anak kesayangannya, yang dalam bahasa awal itu Pak Jokowi adalah petugas partai, petugas PDI Perjuangan di level legislatif dan eksekutif. Namun pada kesempatan ini memutuskan berpisah. Apakah ia untuk sesaat selamanya? Kita tunggu. Tapi kalau melihat seperti ini
dalam politik itu semua bisa terjadi. Kadang lawan menjadi kawan, kawan menjadi lawan. Itu sangat mungkin terjadi. Meskipun kalau dalam bahasa Orde Lama dahulu, yang membatasi itu adalah bukan kepentingan, tetapi ideologis. Sekarang kepentingan yang selalu mengedepan. Kepentingan menjadi semacam kepentingan abadi ketika ada orang-orang yang mau bersinergi. Padahal itu mungkin tidak selalu orang mendukungnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.